Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan dibahas tentang determinan matriks bagian kedua, yaitu tentang aplikasi dari determinan itu sendiri dan aturan Cramer. Nah, salah satu kegunaan determinan itu adalah untuk menentukan inverse dari suatu matriks. Matriks A mempunyai inverse jika dan hanya jika determinannya tidak sama dengan 0, atau determinannya ada ya. Matriks yang mempunyai determinan tidak sama dengan 0 disebut matriks tak singular. Sedangkan yang mempunyai determinan sama dengan 0 disebut matriks singular. Dengan kata lain, matriks singular yaitu tidak mempunyai inverse. Nah, jadi untuk mencari inverse dari suatu matriks, ini kita butuh matriks kofaktor ya, yang mana dinotasikan dengan CIJ, isinya CI1, CI2 sampai CNN. Jadi jika A ini adalah suatu matriks yang tak singular, artinya mempunyai determinan, maka A inverse-nya itu sama dengan 1 per determinan A dikali dengan adjoin dari A. Nah, untuk adjoin ini berbeda ya antara matriks 2 kali 2 dengan 3 kali 3. Nah, kita langsung ke contohnya saja. Tentukan inverse dari matriks A ukuran 2 kali 2 min 1, 2, 3, 4, sedangkan B itu berukuran 3 kali 3. Nah, kita cari dulu untuk matriks A ini. Jadi kan kita punya konsep kalau A inverse ini sama dengan 1 per determinan A dikali dengan adjoin dari A ini sendiri. Nah, determinan dari matriks 2 kali 2 yaitu yang diagonal utama kita kalikan, min 1 kali 4 min 4 dikurang dengan perkalian diagonal lainnya 3 kali 2 itu dikurang 6 dikali dengan adjoin dari A. Adjoin dari matriks 2 kali 2 cukup dengan menukar posisi dari elemen pada diagonal utamanya, tukar posisi elemen pada diagonal utamanya, terus ganti tanda pada diagonal lainnya, tukar posisi, ganti tanda. Jadi ini 1 per min 10, 4, min 2, min 3, min 1. Sampai di sini cukup, atau kalau mau mengalihkan ke dalam juga boleh. Min 4 per 10 boleh disederhanakan, sama-sama bagi 2, min 2 per 5. Min 2 per min 10. Berarti ini 1 per 5. Min 3 per min 10, 3 per 10. Min 1 per min 10 berarti 1 per 10. Inilah matriks A inverse untuk matriks A yang berisi min 1, 2, 3, dan 4. Jadi kalau matriks berukuran 2 kali 2, mencari adjoinnya masih sangat sederhana. Nah, bagaimana dengan matriks berukuran 3 kali 3? Untuk matriks berukuran 3 kali 3 kita tulis ulang lagi ya. Matriks B-nya ini berisi 1, 2, 0, 1, 2, 0, 4, 5, min 3, 2, min 1, 4. Dan kita punya konsep kalau B inverse itu adalah 1 per determinan B dikali dengan adjoin dari matriks B. Nah, kita cari dulu determinan untuk matriks 3 kali 3 ya. Matriks B
determinannya sama dengan, nah di sini karena ada elemen yang bernilai 0, jadi saya mencari determinannya bukan dengan cara sarus ya, tapi dengan kofaktor. Yaitu saya ambil yang sebaris dengan 0, boleh baris pertama atau kolom ketiga. Jadi terserah mau pakai yang mana. Saya mau pakai yang baris pertama. Ingat, kita mulai tandanya plus, min, plus. Jadi plus 1 dikali dengan tutup yang sebaris dan sekolom dengan 1. Sisanya 5, min 3, min 1, 4. Nah, dikurang 2 dikali determinan tutup yang sebaris dan sekolom dengan 2. Sisanya 4, min 3, 2, 4 ditambah dengan 0 dikali determinan apapun hasilnya tetap 0. Jadi 1 kali determinan ini 20 dikurang min 3 kali min 1 3. Nah, dikurang 2 dikali 16 dikurang min 6 yaitu 22. 17 dikurang 44. Ini hasilnya negatif ya. 14 kurang 7, 7. 3 kurang 1, 2. Jadi kita punya determinan dari matriks B adalah minus 27. Selesai untuk determinan. Selanjutnya kita akan cari terlebih dahulu. Kita akan mencari matriks adjoin dari B. Nah, sebelum kita ke matriks adjoin dari B, kita susun terlebih dahulu matriks kofaktornya. Apa itu matriks kofaktor? Nah, di sini saya inisialkan dengan C ya. Matriks kofaktor ini isinya adalah determinan dari matriks yang berukuran 2 kali 2. Nah, ini caranya sama halnya dengan determinan tadi. Plus, minus, plus untuk tandanya. Nah, untuk yang elemen pertama, baris pertama, kolom pertama, tutup yang sebaris dan sekolom dengan 1. Nah, jadi nggak perlu dikalikan dengan 1 ya, itu bedanya dengan determinan. Jadi cukup tutup yang 1 baris dan 1 kolom dengan 1. Kita punya 5, min 3, min 1, 4. Nah, untuk baris kedua, tutup yang sebaris dan sekolom dengan 2, berarti kita punya 4, min 3, 2, 4. Untuk yang baris ketiga, tutup yang sebaris dan sekolom dengan 0. 4, 5, 2, min 1. Nah, begitu selanjutnya ya, seterusnya. Jadi ini kalau misalkan saya teruskan, ini 2, 0, min 1, 4. Tandanya gantian ya. Beda baris, beda kolom, tandanya gantian. Itu 0, 2, 4. Tandanya minus. 1, 2, 2, min 1. Ingat, ini determinan yang kita cari ya. Tandanya plus lagi. 2, 0, 5, min 3. Negatif. 1, 0, 4, min 3. Ini tandanya negatif ya. Ini tandanya negatif. Ini tandanya positif. 1, 2, 4, 5. Nah, sehingga matriks C kita isinya kita cari determinan dari masing-masing elemennya. Ini 20 dikurang 3, 17, plus 17, minus 16 dikurang min 6, yaitu 22, plus min 4 dikurang 10, berarti minus 14 ya. Terus selanjutnya 8 dikurang 0, min 8, plus 4 dikurang 0, 4, minus min 1 dikurang 4, minus 5, plus min 6 kurang 0, min 6, ini minus,
min 3 dikurang 0, min 3, plus 5 dikurang 8 berarti min 3. Nah, sehingga matriks C kita, atau matriks kofaktor kita isinya adalah 17, min 22, min 14, min 8, 4, 5, min 6, 3, dan min 3. Selanjutnya apa? Kita transposkan. Artinya kita ubah yang awalnya sebaris menjadi satu kolom. Jadi baris pertama diubah menjadi kolom pertama. 17, min 22, min 14, min 8, 4, 5, min 6, 3, dan min 3. Nah, hasil dari C transpose inilah yang dinamakan dengan adjoint dari matriks B. Sehingga B inverse kita adalah 1 per determinannya tadi min 27 ya. Min 27 dikali 17, min 8, min 6, min 22, 4, 3, min 14, 5, dan min 3. Nah, inilah matriks inverse dari matriks B kita. Nah, ini kalau untuk matriks yang 3x3 ini cukup dibutuhkan ketelitian ya, karena kalkulasinya lumayan banyak, tergantung angkanya, apakah angkanya kecil-kecil atau sederhana atau enggak. Namun untuk mempermudah kita dalam mencari inverse dari suatu matriks, kita juga bisa menggunakan MATLAB ya. Nah, untuk penggunaan MATLAB itu silahkan dicek di video saya sebelumnya. Bagaimana cara mencari inverse dari suatu matriks. Nah, jadi kalau dengan MATLAB itu bisa dicari inverse dari matriks apakah dia berukuran 4x4 atau 5x5 ya. Kalau kita cari manual untuk 4x4 itu lumayan butuh waktu yang sangat lama ya. Nah, jadi silahkan dicari, ini ada latihan, silahkan dicoba. Apakah saudara paham dengan materi yang saya terangkan sebelumnya? Ini untuk aplikasi determinan. Selanjutnya adalah aturan Cramer. Nah, aturan Cramer ini adalah aturan untuk mencari solusi dari suatu sistem persamaan linear. Kita tahu kalau sistem itu lebih dari satu persamaan ya. Nah, ini ada persamaan linear ini dari 1 sampai I ya, sebanyak J. Sebanyak J persamaan. Nah, ini dicari berapa X1 sampai XJ-nya nanti. Jadi dari SPL ini disederhanakan, kita ubah dulu ke dalam bentuk matriks. Ada perkalian matriks A. Ini berisi koefisien dari masing-masing variabel. Dan matriks X ini yang akan kita cari berupa matriks kolom. Dan matriks B ini juga matriks kolom. Jadi matriks ini dapat secara sederhana ditulis menjadi AX sama dengan B. Jadi dari SPL ini ubah terlebih dahulu menjadi matriks, persamaan matriks. Nah, dari persamaan ini bisa kita mencari X1 sampai XJ-nya. Gimana caranya? Nah, jadi untuk mencari X1 yaitu determinan A1 per determinan A. A ini adalah matriks yang berisi koefisien dari masing-masing variabel tadi. Nah, untuk mencari X2, determinan A2 per determinan A. Sampai untuk mencari X, ini XJ ya, maaf saya salah ketik. XJ ini determinan AJ per determinan A. Nah, apa itu matriks A1, A2 sampai AJ? Nah, matriks A1 ini adalah mengubah kolom dari matriks A dengan matriks kolom B. A2 ini kolom pertama, kalau A2 berarti ini kolom kedua yang diganti, AJ berarti kolom ke J yang diganti.
Nah, sebagai contoh ini ya. Nah, dengan menggunakan aturan Cramer, tentukan solusi dari SPL berikut. 2x kurang z sama dengan 2, 6x tambah 5y tambah 3z sama dengan 7, 2x kurang y sama dengan 4. Nah, terlebih dahulu kita jadikan SPL ini atau kita ubah SPL ini ke dalam bentuk matriks ya. Dia akan diubah menjadi X sama dengan B ya. Nah, matriks A-nya berisi koefisien dari masing-masing variabelnya. Matriks X kita berisi variabelnya. Apa aja variabel yang digunakan? X, Y, dan Z di sini. Dan matriks B kita ini adalah berisi angka-angka yang ada di sebelah kanan ini. 2, 7, 4. Berapa ini? Berarti 2X ditambah Y-nya berapa? Ini nggak ada Y, otomatis Y-nya sama dengan 0 ya. 0, Z-nya min 1. Nah, untuk X 6, 5, 3. 2, min 1, dan 0. Nah, selanjutnya kita cari determinan A1, A2, dan A3. Nah, untuk determinan A1, selanjutnya aja ya. Kita tulis lagi, matriks A-nya berisi berapa tadi angkanya? 2, 0, min 1, 6, 5, 3, 2, min 1, 0. Dan B kita isinya 2, 7, 4. Coba kita cek. Benar ya. Nah, selanjutnya kita akan cari determinan A1. Sehingga A1 kita ini adalah kita gantikan yang kolom pertama di matriks A dengan matriks B. Jadi isinya adalah 2, 7, 4. 0, 5, min 1, min 1, 3, 0. Sehingga determinannya adalah, boleh mau pakai cara sarus atau pakai kofaktor ya. Saya pakai kofaktor aja. Saya ambil baris pertama, karena ini ada 0 di baris pertama. Plus, minus, plus. Berarti plus 2 dikali determinan 5, 3, min 1, 0. Dikurang 0 ditambah min 1 dikali determinan 7, 5, 4, min 1. Nah, ini sama dengan 2 dikali 0 tambah 3 dikurang 1 kali min 7 kurang 20. 2 kali 3, 6 dikurang min 27 tambah 27. Berarti untuk determinan A1-nya adalah 33. Nah, begitupun seterusnya ya. Berarti untuk matriks A2 kita 2, 6, 2, berarti giliran kolom kedua lagi yang kita substitusikan. Kita gantikan dengan matriks B. Min 1, 3, 0. Nah, sehingga determinan dari matriks A2-nya adalah, nah saya ambil yang kolom ketiga ya, yang ada nolnya di sini. Jadi ini plus, minus, plus, minus, plus. Jadi plus min 1, berarti tetap min 1 dikali determinan 6, 7, 2, 4 dikurang 3 dikali 2, 2, 2, 4 ditambah 0. Jadi ini minus 24 dikurang 14 dikurang 3 kali 8 kurang 4. 10 dikurang 12. Min 10 kurang 12. Jadi hasilnya minus 22. Nah, untuk determinan A3-nya, jadi matriks A3-nya berarti kolom ketiga lagi ya.
Matriks A3-nya berarti 262 0 min 05 min 1 274, sehingga determinan A3-nya adalah, ambil kolom baris pertama aja, plus minus plus 2 dikali 57 min 14 dikurang 0 ditambah 2 dikali 65 2 min 1, sehingga hasilnya adalah 2 dikali 20 kurang min 7 27 ditambah 2 dikali min 6 kurang 10 min 16. Nah, ini 54 dikurang 32, hasilnya adalah 54 kurang 32 22 ya. Nah, ini matriks determinan matriks A3 kita. Ya, sebelumnya saya lupa ya. Kita cari dulu determinan dari matriks A-nya. Saya tulis di sini aja. Determinan dari matriks A-nya adalah ini, saya ambil yang ini, plus minus plus 2 dikali 5 3 min 1 0 ditambah 0 dikurang 0 maaf ditambah min 1 dikali 6 5 2 min 1. Nah, sehingga ini hasilnya 2 dikali 0 kurang 3 plus 3 ya, dikurang 1 dikali min 6 kurang 10 min 16, sehingga 6 ditambah 16 hasilnya 22. Nah, sehingga determinan A udah, A1, A2, A3 juga udah, maka X kita ini adalah determinan dari A1 dibagi dengan determinan A. Kita punya hasil determinan A1 kita adalah 33. Determinan A1 33, sehingga 33 dibagi dengan 22. Sama-sama bagi 11, kita punya 3/2. Untuk Y, ini berarti baris kedua, kolom kedua ya. Nah, matriks A2 dibagi dengan determinan A. Ini adalah minus 22 dibagi 22, ini hasilnya minus 1. Dan Z ini determinan matriks A3 dibagi dengan determinan A. 22 dibagi 22 sama dengan 1. Sehingga X, Y, dan Z yang kita peroleh adalah 3/2, min 1, dan 1. Jikalau saudara ragu dengan hasil yang saudara peroleh, nah ini bisa saudara substitusikan ke salah satu persamaan linear yang ada. Jadi kalau kita punya persamaannya 2x kurang z sama dengan 2, boleh dipakai persamaan pertama, kedua, ataupun ketiga ya. 2x kurang z sama dengan 2. Nah, benar nggak sih yang kita cari gitu kan? Nah, silakan dicek kembali. Kita punya persamaan 2x kurang z sama dengan 2. Substitusikan ke sini. 2 dikali 3/2 dikurang z 1. 3 kurang 1 sama dengan 2. Sehingga hasil yang kita peroleh ini memenuhi kan? Ini sama dengan 2, memenuhi ini. Berarti hasil yang kita peroleh ini sudah benar. Jadi kalau misalkan tidak sama hasil yang diperoleh dengan persamaan linear yang ada di soal, berarti ada yang keliru dalam mencari salah satu determinannya. Jadi untuk aturan Cramer, kita hanya bermain dengan determinan saja. Nah, sebagai latihan silakan dicari solusi dari SPL berikut ya. Hanya 3 variabel X, Y, dan Z. Nah, cari ini, kemudian apakah hasil yang saudara peroleh itu sudah memenuhi persamaan linear yang ada. Oke, cukup sekian dulu video kali ini tentang
determinan. Terima kasih sudah disimak video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.